Seperti kita ketahui, memang perkembangan digital di Indonesia saat ini cukup pesat, apalagi di tengah masa pandemi, ya. Selain juga ada tren work from home sekarang ini kan, juga ada tren bisnis yang memang shifting ke digital. Jadi tadinya transaksi keuangan itu harus dilakukan ke cabang, sekarang ini bisa dilakukan transaksi cukup di rumah aja. Bisnis-bisnis offline juga mulai beralih ke bisnis online. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kita ya, sekaligus juga peluang bagi para pelaku bisnis untuk tetap bisa bertahan di era pandemi. Dengan shifting to digital tentunya akan memperluas jangkauan bisnis, ya, terutama untuk nasabah-nasabah kita yang berdampak pada peningkatan penjualan. Kita juga bisa lihat dari adanya pola konsumsi dan keinginan masyarakat yang tadinya memang mau mendapatkan sesuatu itu susah, sekarang itu pengennya sesuatu itu mudah dan cepat. Kalau kita lihat sendiri dari data BNI, memang per September ini terjadi peningkatan yang cukup besar terkait dengan penggunaan cash management system kita, itu meningkat kurang lebih 73% dibanding tahun lalu. Dan jumlah transaksi pun juga meningkat, Pak William, itu sekitar 246% itu dibandingkan tahun lalu growth-nya gitu ya. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa pelaku bisnis memang menangkap tantangan dan peluang di era digital ini dengan baik. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dan peran serta dari berbagai pihak, salah satunya adalah perbankan, untuk mendukung percepatan transformasi digital. BNI saat ini juga memberikan support dengan solusi yang terintegrasi dengan ekosistem digital, baik untuk pelaku usaha, platform e-commerce, uang elektronik, fintech lending, ya, itu dan lain-lain, juga dari sisi kementerian kelembagaan, baik dari sisi penerima pembayaran maupun operasional transaksi. Jadi untuk mendukung kemajuan ekosistem keuangan digital, BNI ini terus melakukan inovasi, Pak. Jadi mengikuti kebutuhan transaksi nasabah dan terus melakukan perbaikan dari sisi layanan. Kami menyediakan berbagai solusi yang powerful, diantaranya internet banking corporate, yaitu kita namanya BNI Direct, ya, yang bisa digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi kapanpun, dimanapun, dengan cepat. Dan ini juga servis ini bisa dipakai di luar negeri, Pak William. Jadi nggak melulu cuma di lokal aja di Indonesia, tapi juga bisa digunakan di overseas. Terutama berkaitan dengan Indonesia related company. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang related dengan Indonesia, gitu ya, dan juga jadi nasabah kita di overseas branches kita. Selain itu juga BNI juga menyediakan sarana-sarana yang dilengkapi audit trail untuk kebutuhan monitoring berupa dashboard atau berupa berkaitan dengan transaksi yang memang untuk perlu dipantau oleh dimonitor oleh dashboard. Selain itu juga kita juga memiliki solusi integrasi sistem yang memberikan layanan perbankan secara real time. Nah, itu kita pakai API service. Jadi nasabah-nasabah korporasi kita itu bisa mengakses layanan perbankan, terutama yang berkaitan dengan transaksional. Dari aplikasi keuangan mereka sendiri, bisa dari ERP mereka, atau mereka punya aplikasi, itu juga bisa dilakukan integrasi dengan menggunakan API service. Pokoknya sederhananya adalah aplikasi-aplikasi dari manapun bisa dilakukan integrasi, baik itu pakai aplikasi mobile. Nah, selama ini ada di handphone gitu ya, baik iPhone maupun Android, iOS maupun Android. Juga selama ini juga transaksi-transaksi berkaitan dengan portal, dalam negeri menggunakan website gitu ya. Jadi kegiatan bisnis nasabah yang shifting dari offline to digital itu dapat diakomodir oleh BNI dengan menggunakan layanan API, BNI API Corporate. Kita kasih namanya BNI API Corporate. Ya. Memang kita juga tetap melakukan upaya efektif gitu ya untuk mendukung transformasi digital ini, sekaligus juga mempercepat shifting dari offline ke online gitu ya. Antara lain adalah kita memang perlu melakukan akuisisi perusahaan yang belum menggunakan API service corporate. Nah, hal inilah memang menjadi tugas kita, Pak William, untuk melakukan percepatan akuisisi perusahaan, terutama yang belum menggunakan service API corporate ini, dengan mempercepat tentunya proses onboarding. Fintech di Indonesia ini memang menjadi tantangan kita, Pak William.
Jadi di samping tantangan baru juga dalam era menghadapi post normal, new normal ini Pak William, ya. Jadi ke depan mungkin BNI akan terus melakukan penyesuaian pastinya ya untuk bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini tentunya untuk memberikan layanan terbaik dan kompetitif bagi nasabah kami. Dalam hal ini fintech juga merupakan partner kami ya untuk kolaborasi tentunya dalam rangka memberikan layanan yang inovatif kepada teman-teman di fintech. Dan pastinya BNI akan terus beradaptasi dengan berbagai teknologi digital yang relevan demi peningkatan layanan kepada nasabah. Sejak 2017 kita memulai kerjasama dengan fintech. Fintech itu adalah teman kita, Pak William. Jadi kita tidak anggap sebagai saingan, ya. Justru kita melihat bahwa fintech itu sebagai partner untuk kolaborasi, ya. Jadi saat ini kita banyak berkolaborasi dengan fintech juga, ya ada sekitar kurang lebih itu 300 fintech dan e-commerce yang memang telah bekerja sama dengan BNI. Nah, salah satu harapan kami, ya, kolaborasi ini juga menjadi salah satu cara dalam memperluas ekosistem pembayaran digital dan mewujudkan cashless society di Indonesia. Kita lihat ya bahwa BNI kan saat ini sudah berkolaborasi dengan fintech ya dalam mendukung transaksional. Baik itu fintech sendiri, kalau kita bagi ada fintech peer-to-peer lending, ada payment gateway, ada uang elektronik, dan lain-lain gitu ya. Dan juga di samping itu juga solusi transaksional kita, baik itu sifatnya collection maupun payment ya, melalui sistem yang seamless dan terintegrasi. Selain itu juga, BNI itu berkolaborasi dengan fintech peer-to-peer lending dalam hal channeling maupun juga sharing financing. Itu tadi saya sebut di awal bahwa saat ini kita telah melayani sekitar 300 nasabah fintech dan e-commerce, itu dengan jumlah transaksi kurang lebih itu per bulan Agustus 2020 itu kurang lebih 68,7 juta transaksi. Dengan volume yang cukup besar ya, itu kurang lebih 226 triliun. Jadi kalau kita lihat sistem pembayaran digital tentunya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang, Pak William. Dan juga tentunya menemui banyak tantangan di sini kan dalam implementasi ke depannya. Peluang yang dapat ditangkap dalam perkembangan sistem pembayaran digital itu bisa kita lihat dari dominasi generasi milenial, ya, yang pastinya lebih suka transaksi non tunai, yang otomatis, yang pastinya lebih efisien, cepat dan mudah. Ya. Jadi selain itu penggunaan pembayaran non tunai juga mendorong pertumbuhan inklusi dan literasi keuangan. Jadi kalau kita lihat dari sisi nasabah perusahaan gitu ya, transaksi pun sudah beralih yang tadinya manual dibayarkan ke cabang. Saat ini sudah menggunakan internet banking yang dapat diakses dimanapun, bahkan terintegrasi langsung dengan sistem bank, ya, sistem perusahaan maupun sistem bank. Di samping peluang-peluang tersebut, tentunya ada juga beberapa tantangan dalam implementasi sistem pembayaran digital. Ini antara lain adalah kebutuhan sistem jaringan komunikasi yang baik, ya, untuk menjamin tentunya keberhasilan dan keamanan transaksi. Selain itu, memang masih cukup banyak masyarakat yang belum nyaman nih, Pak William, ya, dalam bertransaksi digital, mungkin dengan alasan keamanan, gitu ya. Nah, juga ada beberapa kita lihat, ya, transaksi non tunai masih ada biaya transaksi yang dikenakan kepada konsumen. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi pertimbangan konsumen. Selain itu juga kebutuhan perangkat untuk transaksi non tunai dan sulitnya beradaptasi dengan teknologi ya saat ini juga masih menjadi tantangan dalam sistem pembayaran digital. Kalau kita lihat dari data BI pada September 2020 ya bahwa nilai nominal transaksi uang non tunai itu mencapai kurang lebih 17,68 triliun rupiah. Nah ini tumbuh sebesar 27,9% year on year ya. Dengan volumenya itu kurang lebih 366 juta transaksi. Oke, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tentunya BNI telah melakukan berbagai inisiatif, Pak William. Salah satu inisiatif yang kita lakukan itu adalah komitmen dalam penyaluran kredit kepada debitur. Ya. Di mana dalam upaya optimalisasi penyaluran kredit kepada debitur, BNI juga membuka peluang ya untuk kerjasama dengan platform digital. Selain itu juga BNI mendukung penyaluran program pemerintah di masa pandemi. Ini kita banyak program-program juga dari pemerintah ya seperti Prakerja, terus kemudian ada dari Kemensos, Kemenaker, dari beberapa kementerian dan kelembagaan gitu ya terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Ini BNI juga membantu pemerintah di masa pandemi ini dengan solusi-solusi yang powerful
untuk menjamin kelancaran transaksi penyaluran bantuan.